Siapa yang bisa menolak jalan hidup? Kalau kita melihat peta sebaran COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta, angka penambahan kasus itu memang terjadi setiap harinya. Jangan-jangan kita pun bisa terkena begitu ya, terdampak COVID-19. Lantas ketika terkena, kita pun harus menjalani isolasi, ya kan? Bahkan ada di antara kita yang menjalani isolasi secara mandiri. Lantas bagaimana ketika kita harus menjalani isolasi secara mandiri? Kali ini kita pun mencoba akan ngobrol, kita akan mencoba untuk mengupasnya di siang kali ini bersama dengan Ibu Ristiana Susanti SST. Beliau ini dari IPCN Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Kita akan coba sapa sekarang. Halo, selamat siang Ibu Ristiana. Iya. Ya, baik. Mungkin kami akan mencoba menghubungi kembali Ibu Ristiana, begitu ya, yang mencoba akan mengobrol bersama dengan kita di siang hari ini, begitu, dalam kesetaraan gender di siang hari ini. Iya, iya. Baik. Mungkin Ibu Ristiana bisa mencoba kembali bersama dengan kita di siang hari ini. Aha. Iya, baik. Selamat Baik, siang halo. Mbak Mary. Iya, ini Erna, Ibu. Oh, Mbak Erna. Iya. Baik, Ibu Ristiana, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita di siang hari ini, Ibu. Ya. Iya. Baik, apa yang akan coba kita bicarakan adalah ketika kita harus menjalani isolasi mandiri, begitu ya, Ibu ya? Ya, hari ini kita membahas tentang isolasi mandiri. Mhm. Ya. Maaf. Ya. Aha. Baik, mungkin pengertian dulu Ibu, isolasi mandiri. Yang namanya isolasi mandiri ini sebenarnya serupa apa sih, Bu Ristiana? Oke. Kita kan sering mendengar ada isolasi mandiri, ada karantina mandiri. Nah, untuk isolasi mandiri ini sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala. Terutama gejala COVID, baik itu ada demam, ada gejala-gejala seperti flu, dan tujuannya untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat. Jadi pada isolasi mandiri ini selain mempunyai gejala yang belum terbukti hasilnya, misalnya sudah diperiksa tapi belum keluar hasilnya, kemudian atau yang sudah ada hasilnya tapi gejalanya tadi ringan atau tanpa gejala. Jadi kalau yang ringan-ringan ini kita harapkan bisa isolasi mandiri di rumah. Jadi ini menjadi peran masyarakat dalam mensukseskan atau mengurangi pandemi di Indonesia ini. Jadi tidak semua pemerintah yang melakukan, tapi kita memandirikan masyarakat melalui isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Mhm. Begitu Mbak Erna. Iya, Oke. iya. Jadi kalau yang gejalanya ringan bisa dengan isolasi mandiri Ringan. begitu ya? Ya, Aha, iya. begitu. Lantas yang harus dipersiapkan itu sebenarnya apa sih Ibu ketika kita harus menjalani isolasi mandiri? Jadi kalau isolasi mandiri ini banyak syaratnya yang harus dipenuhi untuk bisa isolasi mandiri. Mhm. Karena eh, terutama yang paling penting atuh komitmen yang pasien atau yang bersangkutan bahwa dia mampu melakukan isolasi mandiri. Jadi Hmm. kalau dia mau mematuhi aturan-aturan, kemudian lingkungan mendukung. Lingkungan maksudnya di sini pertama ada persetujuan dari gugus tugas setempat. Jadi di sana ada persetujuan gugus tugas, kemudian juga pemilik rumah. Mungkin rumah itu milik saudara atau milik sendiri pun harus ada persetujuan dari seluruh anggota keluarga. Kemudian tidak ada penolakan dari warga setempat. Jadi kalau warga sekitarnya merasa tidak yakin bahwa yang bersangkutan bisa isolasi mandiri atau mungkin karena terlalu padat lingkungannya, jarak antar rumah tidak lebih dari 2 meter itu tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu banyak persyaratannya Mbak Erna. Iya, iya, iya. Jadi selain yang bersangkutan bisa melakukan isolasi mandiri, kemudian ada persetujuan gugus tugas, tidak ada penolakan dari warga setempat, kemudian lokasi ruang isolasi terpisah dengan penghuni lainnya. Jadi misalnya dia punya kamar tersendiri, kamar mandi tersendiri, dan sebagainya seperti itu. Oke. Kemudian Itu baru dari dirinya begitu ya. Tadi kan menyampaikan juga warga sekitar itu harus menerimanya juga, begitu Ibu? Iya, terutama warga sekitar. Harus ada persetujuan. Kemudian juga warga sekitar itu perlu diberitahu bahwa jangan sampai menjadi stigma. Selain itu, karena warga sekitar bisa berisiko, warga sekitar pun juga harus taat prokes untuk mencegah penularan COVID ini. Harus menjaga jarak, harus memakai masker, cuci tangan seperti yang dislogankan pemerintah Kabupaten Sleman, cinta Mas Jajar, cuci tangan, jaga jarak. Begitu Mbak Erna. Iya, iya. Nah, ini yang harus kita tahu juga begitu ya, sebagai bentuk solidaritas kita untuk warga kita yang mungkin harus menjalani isolasi mandiri. Kita harus melakukan apa, Ibu? Nah, sebagai warga misalnya sekitarnya ya, Mbak, kita juga perlu mempunyai rasa empati juga bahwa kalau tetangga kita ada yang harus isolasi mandiri, tidak boleh keluar-keluar, maka kita sebagai masyarakat yang terdekat itu ikut membantu menyediakan kebutuhan pokok misalnya. Dan kalau di Kabupaten Sleman ini kan rata-rata oleh pemerintah setempat misalnya dari desa sudah ada anggaran untuk jaminan hidup ya. Tapi untuk misalnya sudah ada anggaran tetapi untuk kebutuhan sehari-hari misalnya kurang belanja apa itu harapannya tetangga sekitar atau masyarakat sekitar itu ikut membantu. Misalnya dengan menyediakan bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari ditaruh di depan rumah, kemudian nanti keluarga yang sakit yang mengambil begitu Bu. Iya, jadi baik. Salah satu contoh. Baik. Oh iya, Ibu, kita juga mengundang partisipasi pendengar begitu ya, yang ingin bergabung di siang hari ini boleh juga lewat line telepon 580-333. Kemudian WA kita boleh juga ke nomor 0811-2711-911. Nah, ini sambil menunggu pendengar yang mungkin ingin bergabung di siang hari ini, Ibu. Tadi kan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi itu untuk diri sendiri, untuk rumah itu kan kamar mandi yang terpisah begitu ya. Nanti akan kita teruskan karena keduluan saya mendengarkan dering telepon begitu. Di 580-333, coba akan kita sapa sekarang. Halo, selamat siang.
Selamat siang, ini dengan Ahmad Fauzi. Iya, Pak Fauzi yang ada di Garut ya, Bapak. Ya betul, dari tanah Sunda. Oh, oke. Ini topik Ya, kita adalah ketika kita harus menjalani isolasi mandiri, isolasi Bapak. mandiri. Ya, Ya, ya silakan. memang. Selamat siang, Ibu narasumber. Ibu Selamat Ristiana. siang, Pak Fauzi. Mungkin saya di luar DIY mau ikut nimbrung kan ya. Ya, Ya, gimana? Masalah isolasi mandiri yang kebetulan ya, saya di sini kan di daerah saya ini sejak ada COVID, mulai ada COVID sampai sekarang, ya, kecamatan kan terdiri di 9 desa ya, kurang lebih penduduknya ya, itu 65.000. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada satupun yang terkena COVID. Itu kan jadi ketika ada COVID sekarang itu mau aktivitas peribadatan juga lancar saja, tidak ada semacam jarak-jarakan atau pisah-pisahan kalau daerah saya di sini ya. Cuman tetap protokol kesehatannya tetap dijaga. Cuman tidak ada yang seperti itu. Jadi tidak ada tidak ada jarak-jarakan dan sebagainya. Bahkan kalau ada hajatan juga ketika ada satpol juga diusir. Kenapa? Ini kan daerah-daerah aman, nggak ada apa-apa, nah seperti itu. Nah kalau saya pribadi misalkan isolasi ya, hari 2 hari juga saya bisa sakit, bukan tambah sembuh bahkan tambah sakit. Nah di sini makanya banyak berasumsi di sini masyarakat bahwa ini jangan-jangan ini adalah sandiwara. Kan itu karena di sini tidak ada apa-apa kan. Lihat berita begini-begini tetapi di sini saya tidak ada apa-apa. Berlancar dalam aktivitas apapun juga berlancar. Nah ini banyak berasumsi ini sandiwara. Nah ini bagaimana menurut Ibu narasumber? Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Fauzi yang ada di Garut ya. Tapi terus menegakkan protokol kesehatan yang ada begitu ya. Kalau kepaksanya memang harus menjalani isolasi mandiri, menyambung dari pertanyaan saya tadi kali Ibu Ristiana ya, begitu ya. Syaratnya itu ya, kan kamar mandinya harus terpisah. Kalau semisal Ibu, semisal tidak punya kamar mandi terpisah begitu. Bagaimana dengan anggota keluarga yang lain, Bu Ristiana? oke. Mhm, Terima kasih, Mbak Ena. Jadi kalau kamar mandinya idealnya terpisah. mhm, Seandainya tidak bisa atau tidak memiliki kamar mandi terpisah, berarti waktu berbeda dengan antara yang sakit dengan anggota keluarga yang lain harus waktu yang berbeda. mhm, Kemudian dilakukan pembersihan dengan desinfektan setelah digunakan, terutama di daerah-daerah yang selalu dipegang oleh penderita. Misalnya gayungnya disendirikan. Kalau gayungnya disendirikan, kemudian daerah yang dibersihkan itu misalnya handle pintunya, kemudian tombol saklar listrik itu yang sering dipegang mhm. oleh penderita. Begitu. Oke, oke. Itu Aha. alat mandi tetap terpisah Mhm, dari handuk, sikat gigi, sabun, gayung dan sebagainya terpisah. Itu mhm. kemudian penggunaan kamar mandinya juga terpisah serta pembersihan atau desinfeksi sekitar lingkungannya, sekitar kamar mandi itu harus selalu dilakukan setelah digunakan. Hmm. Begitu, Mbak Erna. Iya, katakanlah ketika harus menjalani isolasi mandiri, lantas Ya, mendapatkan bahan-bahan yang memang kita butuhkan begitu Ibu. Biasanya bagaimana ya. Bu Ristiana? Ya itulah makanya peran serta dari masyarakat sekitar itu untuk memenuhi alat-alat atau kebutuhan yang diperlukan oleh penderita dan keluarganya, karena yang keluarganya mungkin ada yang ikut merawat di situ, jadi dia tidak bisa keluar bebas, jadi harus uh, terus merawat di rumah. Kemudian kita bisa menggunakan alat-alat desinfektan itu yang sederhana, misalnya pakai sabun, cukup dengan deterjen pun sudah cukup, karena virus COVID ini bisa mati dengan deterjen. Jadi dengan deterjen yang biasa di dalam rumah itu bisa digunakan atau bisa dengan klorin atau bahan pemutih pakaian itu juga bisa dipakai yang sudah diencerkan. Itu Mhm, Mbak Erna. mhm, mhm. Ketika katakanlah ya Ibu ya, langsung dinyatakan wah terkena begitu, meskipun dengan gejala yang ringan, memutuskan Ya, untuk melakukan isolasi isolasi. mandiri. Nah ini yang harus ada saat itu juga apa Ibu? Jadi yang harus ada di dalam rumah itu bahwa ada sarana untuk membersihkan ya. Jadi rumah itu harus selalu dibersihkan atau didesinfeksi. Kemudian yang bersangkutan
kalau dia bisa merawat diri, Mm-mm. dia harus mempunyai termometer, Bu. Jadi dia selalu mengukur suhu tubuh, Mm-mm. karena nantinya dari puskesmas, kalau di Sleman ini, puskesmas Sleman akan memantau tiap hari melalui WA Mm-mm. atau melalui telepon, memantau suhu tubuh tiap hari, melaporkan bila ada nanti gejala-gejala yang memberat, Mhm. misalnya tambah sesek atau demamnya tidak turun-turun dan sebagainya. Itu Mhm. Mbak Erna yang harus dilakukan, walaupun mandiri, pengawasannya juga mandiri, Mm. terutama terhadap gejala. Jadi kalau timbul gejala Mm-mm. harus lapor, dan kalau memungkinkan dirawat ya harus dirujuk oleh puskesmas yang bersangkutan setempat maksudnya. Oke. Aha. Selama Iya. menjalani isolasi mandiri seperti itu, pihak medis begitu juga apakah rutin memantau, kemudian juga Iya, pengawasan yang dilakukan itu seperti apa sih, Ibu? pembahasan yang dilakukan terutama pemantauan terhadap suhu tubuh dan gejala yang timbul selama isolasi mandiri. Mhm. Begitu Mbak. Jadi dilaporkan melalui telepon atau WA. Begitu Oke. kalau dari puskesmas akan memantau setiap hari. Mhm. Mhm. Pemantauan suhu tubuh itu satu harinya cukup satu kali atau berapa nih, Bu ya? Sebaiknya itu pemantauan suhu tubuh itu minimal 3 kali ya, pagi, Mhm. siang, sore, karena perubahan cuaca di Indonesia tentunya juga berpengaruh terhadap suhu tubuh seseorang. Mhm. Itu Oke. Mbak Ena. Iya, iya. Tadi kan sudah Ya, disampaikan juga dukungan dari warga sekitar. Tapi katakanlah oke. yang terkena ini punya keluarga begitu, Ibu. Nah, Ya. dukungan dari anggota keluarga yang lain. Ini harusnya seperti apa sih, Bu Ristiana? Untuk dukungan anggota keluarga yang lain, misalnya dalam satu rumah itu masih tinggal dengan anggota keluarga yang lain, harapannya yang sakit itu tidak keluar masuk, jadi tetap di dalam rumah, sementara keluarga yang lain memenuhi kebutuhannya atau keperluannya, melakukan pembersihan, juga selalu memakai masker, Hmm. kemudian eh, turut membersihkan, turut mengawasi juga kalau ada gejala. Mhm. Begitu. Mhm. Walaupun yang sakit itu berisiko menularkan, Mhm. jadi tidak boleh dijauhi orangnya, tapi yang sakitnya, penyakitnya yang harus dijauhi. Mhm. Nah, keluarga ini merupakan support yang paling besar Mhm. untuk pasien. Kalau didukung oleh keluarga, pasti dia akan menjadi lebih sembuh. Tapi kalau dijauhi, Mhm. kesembuhan menjadi lebih lama, bisa jadi begitu Mbak Eva. Oke, baik. Baik, Ibu, ini ada yang bergabung via WA di siang hari ini Ya, ke ya, 08112711 911. ya. Ibu Hilda yang ada di Jalan Bantul. Apakah ada batasan untuk waktu isolasi mandiri? Tetap harus 14 hari, Ibu? Atau ada batasan lain untuk isolasi mandiri ini sendiri? Mohon untuk Ya. dijelaskan. Monggo, Bu Terima Kristiana. kasih. Sebenarnya batasannya adalah 14 hari setelah pemeriksaan PCR positif. Tapi kadang ada juga yang ketika dia sudah melewati 14 hari kok masih timbul gejala. Masih gejalanya masih ada, itu masih harus ditambah 4 hari setelah tidak ada gejala. Oke. Karena secara teori 10 hari itu walaupun ada kumannya tetapi sudah tidak menularkan. Tapi ketika gejalanya masih timbul, itu diharapkan tetap masih isolasi mandiri walaupun sudah melewati 14 hari. Oke, jadi ada perpanjangan begitu ya? Iya, bila gejalanya masih timbul. Baik. Nah, jadi akhirnya batasan sampai akhir isolasi mandiri itu apakah benar-benar si pasien ini sudah bersih atau indikator dari bersih dari COVID itu sendiri seperti apa sih, Bu? Kalau menurut aturan atau panduan dari pemerintah atau Permenkes revisi 5 panduan tentang pelayanan COVID untuk sekarang kan
tidak dilakukan pemeriksaan ulang PCR bagi yang sudah selesai isolasi mandiri. Jadi patokannya hanya 10 hari setelah isolasi ditambah 4 hari. Jadi tidak ada pemeriksaan ulang. Kalau dulu setiap 10 hari dicek PCR ulang sampai negatif baru selesai ya. Tapi untuk sekarang dengan teori atau dengan asumsi bahwa setelah 10 hari itu kuman sudah tidak menularkan, jadi dinyatakan bebas COVID begitu. Selama tidak ada gejala, begitu Mbak. Iya, baik. Ya. Baik, Ibu Ristiana juga pendengar dimanapun Anda berada, ini karena keterbatasan waktu juga Ibu, sampailah kita pada benang merah atau kesimpulan obrolan kita di siang hari ini ketika harus menjalani isolasi mandiri. Yang harus diperhatikan bisa kembali disampaikan ke pendengar Ibu. Oke, terima kasih Mbak Erna. Jadi isolasi mandiri ini adalah suatu upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Siapa yang paling berisiko besar dalam tertularnya penyakit ini adalah keluarga terdekat. Karena itu keluarga sebagai pendukung untuk pasien agar cepat sembuh harus juga mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan yang bersangkutan, yang sakit juga harus selalu melakukan pemeriksaan rutin atau pemantauan rutin terhadap gejala yang timbul, mentaati protokol kesehatan, melakukan selain pemantauan tadi juga harus menjemur, ada juga menjemur diri di sinar matahari agar meningkatkan daya tahan tubuh juga, dan makan yang bergizi tentunya. Dan lupa disendirikan baik itu alat makan, alat mandi, alat ibadah. Begitu Mbak Erna. Iya, baik. Baik Bu Ristiana, terima kasih sudah meluangkan waktu kesediaannya di siang hari ini ngobrol bersama dengan kita ketika harus menjalani isolasi mandiri. Sukses dan sehat ya Ibu ya. Terima kasih, salam sehat Mbak Erna. Iya, selamat siang. Iya. Nah, pendengar itu tadi Ibu Ristiana Susanti SST dari IPCN RSUD Sleman, Yogyakarta. Ketika kita harus menjalani isolasi mandiri.